menjadi alat kemuliaan yang luar biasa, ya. Bahkan Tuhan akan angkat tinggikan engkau. Luar biasa, diberkati luar biasa. Kenapa ditunggu sampai hari ini belum terjadi apa-apa dan cuma biasa saja. Ya. Apakah yang kurang dari saya? Itu satu. Ada lagi yang berkata, Cik Lingling, ya, Tuhan itu ajaib. Kenapa? Kemarin rasa-rasa nih. Pertama dia telepon saya, dia berkata cerita-cerita, lalu dia tiba-tiba Tuhan ingatkan sama dia dan dia berkata, rasanya baru minggu lalu ya, mungkin Kamis atau Sabtu yang lalu, Cik Ling menyampaikan pesan Tuhan buat saya, jaga tutur katamu, jaga perkataan. Saya enggak ingat. Tetapi karena saya ngobrol, kepancing, akhirnya keluarlah perkataan yang kurang bagus. Dan akhirnya menjadi masalah. Ya. Ketika ada masalah, takut sendiri kan. Saya bilang berdoa, minta ampun sama Tuhan, biar Tuhan selesaikan masalahnya. Ada lagi yang berkata, Cik Lingling, saya dapat penglihatan, ya. Dari Cik Lingling suruh hati-hati, jaga-jaga. Jangan sampai terjadi sesuatu. Saya nggak tahu, saya lupa penglihatannya, bapaknya yang ingat ada di sini di sub. Tetapi itu bapaknya berkata, benar terjadi. Loh, barusan tuh disampaikan, kok terus terjadi? Saya keluar dari mana? Keluar dari mana gitu pergi, ketabrak. Sepeda motor saya ditabrak. Saya jatuh. Terjadi. Ada yang langsung cepat terjadi. Tetapi dia bilang gini, kenapa yang jasmani kok cepat terjadi? Hari ini dapat, besok terjadi. Hari ini dapat, mungkin lusa terjadi. Tetapi kenapa yang ini kok lama, kok nggak terjadi sampai puluhan tahun? Ya, kenapa nggak terjadi? Mungkin semua yang Zoom ini juga ingin tahu. Ya, kalian kan sering dengar pesan-pesan Tuhan dicatat. Dicatat satu-satu, diingat. Kalau udah terjadi dicawang, oh ini sudah terjadi, yang ini belum. Berarti ditunggu sambil didoakan. Kalau yang jelek didoakan, jangan ditunggu. Ya, ada lagi di sini anak Tuhan berkata, Bu, Ibu kan dapat penglihatan, saya suruh hati-hati. Berjalan ada kerikil-kerikil, hati-hati. Tuhan ingatkan hati-hati. Pakai sandalnya hati-hati, nanti kepreset. Nah, karena peringatan Tuhan itu kepreset, dia nggak ingin kepreset. Dia berdoa sepanjang dia jalan ke gereja, kemanapun dia berdoa. Dia berbahasa roh supaya tidak terjadi kepreset. Ini pintar. Lalu dia berkata ada retreat. Semua kaum ibu-ibu semua pergi mendaki. Ya, jalan itu jalannya naik dan naik, banyak kerikil, banyak pasir. Tapi sepanjang jalan saya berbahasa roh dan berbahasa roh. Ketika saya berbahasa roh, saya tidak apa-apa. Teman saya di samping saya jatuh kepreset. Dia yang kepreset, Bu, kakinya sampai sekarang masih sakit. Saudara, ketika engkau tanggap pesan-pesan Tuhan dan engkau berdoa, maka yang tidak baik terluput, tidak terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau tanggap, engkau tidak menanti di luar pintu. Nunggu, ditunggu 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak terjadi mujizat. Tetapi ketika engkau sambil menunggu, sambil engkau melipat lengan bajumu dan engkau bekerja di ladang Tuhan. Apa saya bekerja di ladang Tuhan? Apakah harus mencangkul? Tidak. Anda berdoa buat gerejamu, buat gembalamu, buat pendetamu, buat nama-nama orang yang Tuhan taruh dalam hatimu. Engkau mendoakan mereka satu persatu.
Dan ketika engkau mendoakan mereka satu persatu, itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau menabur doa, maka engkau akan menuai jawaban doa yang dari Tuhan diberikan dalam hidupmu. Ya. Kita lihat dulu firman Tuhannya Habakuk 2. Ya, diulang lagi yang sudah pernah dengar Habakuk 2. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Habakuk 2 ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Maksudnya Tuhan, tuliskanlah, ukirkanlah pada loh-loh di dalam hatimu. Artinya di dalam hatimu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya, baik penglihatan nubuatan yang sudah disampaikan buat saudara, ketika Anda menantinya, firman Tuhan berkata itu tidak menipu, akan menuju pada kesudahannya apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Cuman ada yang langsung. Cuman ada yang akan datang. Janji Tuhan kepada Abraham. Engkau akan mendapatkan melalui keturunanmu. Aku akan membuat seperti pasir dan seperti bintang. Banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Abraham mendengar janji Tuhan ditunggu berapa tahun. Sampai tua. Tetapi janji Tuhan tetap terjadi, tergenapi sampai hari ini. Ada waktunya Tuhan. Tetapi ada juga janji Tuhan yang langsung disampaikan ketika Anda mendengar janji Tuhan. Anda tanggap, Anda mulai membenahi hatimu, membenahi seluruh kehidupanmu. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya berharap Bapak yang tanya kepada saya bisa mendengarkan. Ya, sungguh-sungguh. Begini, saya dari kecil, dari lahir, adalah dari keluarga Kristen. Orang tua saya Kristen Protestan. Ya, kami dididik dari keluarga Kristen Protestan yang banyak prinsip-prinsip teologi. Ya. Tetapi ketika tahun 83, saya diajak ke sebuah persekutuan doa, di mana meluaskan Roh Kudus berkarya, ada penglihatan, ada nubuatan. Dan itu tidak diajarkan dalam gereja saya. Tidak ada dalam kamus kehidupan kita. Ya, saya datang sebagai jemaat, saya mendengarkan pesan-pesan Tuhan disampaikan, ya. Senang saya. Kenapa? Karena hamba Tuhannya saya tidak kenal. Ya, itu ada Pak Wilson. Awal-awal praktek di Surabaya. Ya. Ada yang nyampein saya dari Manado. Cik Ling akan dipakai Tuhan luar biasa. Ada yang dari Jakarta. Tuhan akan pakai Anda. Luar biasa. Ada lagi yang dari Sumbawa, enggak kenal, enggak pernah tahu kehidupan saya. Cuman ketemu gitu aja sekali. Sama penglihatannya. Tuhan akan percayakan
kasih karunia-Nya Tuhan akan pakai. Saya karena setiap hari sering dapat penglihatan, saya cuma terima dan terima. Saya juga nggak ngerti seperti saudara. Cuman saya terima, saya catat aja. Nanti ada pesan ini, ada yang terjadi, puji Tuhan. Ya. Ada yang belum terjadi, tak tunggu. Dan ketika pesan-pesan Tuhan, sampai saya masuk, waktu itu saya masuk tahun 83 antara bulan Juni atau Juli. Sampai Desember, pas hari Natal, pas 25 Desember Natal, Tuhan kasih karunia penglihatan. Ya, saya enggak ngerti, saya ngomong sama Bapak Gembala, Bapak, saya kok dapat penglihatan roti tawar. Lalu saya dapat lagi penglihatan ada kereta api. Lalu saya dapat penglihatan lagi, saya katakan itu. Dan Bapak Gembala berkata, oh Cik Ling Ling, itu puji Tuhan, itu Tuhan mau percayakan penglihatan kepada Anda. Saya akan terima kasih. Ya. Dan setiap saya berdoa, saya mulai berdoa, memuji, menyembah, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Semakin Tuhan kasih, percayakan penglihatan itu, saya sampaikan di depan gereja. Karena di gereja kami, setiap selesai firman Tuhan, selesai pujian penyembahan, siapa yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan boleh disampaikan di depan mimbar. Dan saya selalu tampil, saya menyampaikan, oh tadi buat si A, si B, si C, terus begitu. Ya, semakin hari penglihatannya banyak. Dan selalu terjadi tergenapi. Sampai saat gereja itu, kalau dapat penglihatan dari saya, ya, gemeter sendiri. Kenapa? Pasti terjadi. Lek sing baik terjadi, puji Tuhan. Lek sing jelek, mereka takut juga pasti terjadi. Ya, bukan saya loh, itu Roh Kudus yang ngomong, bukan saya. Ingat kesaksian Pak Wilson kan? Waktu Pak Wilson kenal saya, tahun 83, masih belum menikah, masih Joko Ting-ting. Ya, istrinya guru sekolah minggu, ngajar di tempat saya. Saya cuma berkata, Son, karena kita akrab ya, dari udah lama. Son, Tuhan perlihatkan di hatimu loh, Son, di hatimu ada itu Herawati. Dia senyum. Padahal hatinya senang sama Ibu Herawati, yang sekarang jadi istrinya. Benar-benar terjadi, tergenapi, sampai mereka menikah. Ya, tetapi yang Tuhan katakan buat saya, di mana Tuhan mau pakai saya menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa, Tuhan pakai begini, saya itu dengar. Dan saya sudah merasa nyaman dengan saya menyampaikan penglihatan. Karena sama loh dipakai Tuhan, ya kan? Selama saya cuma nyaman menyampaikan penglihatan aja, ya cuma di sana levelnya. Dan ketika saya menyampaikan penglihatan, ada proses, ada tantangan, ada rintangan, ada bentukan. Dan ketika saya nggak kuat, saya nggak tahan, saya berkata, Bapak Gembala, saya nggak kuat. Bapak Gembala selalu datang. Saya nangis, saya tiap hari itu nangis sama Bapak Gembala. Aduh, kok susah ya, kok begini ya, nggak tahan. Ada proses, ada bentukan. Saudara lihat Yeremia 18 ayat 6. Anda baca, ya. Ketika Anda mau dipakai Tuhan, luar biasa. Nggak mungkin langsung jadi. Ya, tetapi ada prosesnya, ada bentukannya, di mana penjunan itu akan membentuk tanah liat itu, dikeluarkan semua kerikil-kerikilnya, batu-batunya, kawat-kawatnya, semua dikeluarkan sampai engkau jadi lembek, nggak kaku lagi, nggak keras lagi, nggak jahat lagi, nggak ngomel lagi, sampai engkau benar-benar lembek. Sampai engkau bisa dibentuk. Sampai engkau bisa dibentuk jadi bejana yang indah. Dan itu prosesnya bukan 1 tahun, 2 tahun. Bisa berpuluh-puluh tahun. Orang Israel aja menerima janji Tuhan, dibawa, diberikan tanah Kanaan, karena bersungut-sungut, karena ngomel-ngomel, 40 tahun baru sampai ke tanah Kanaan.
Janji Tuhan dalam hidupmu, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Engkau akan berhasil. Ketika engkau nurut, maka dalam waktu tidak lama semuanya jadi. Tetapi ketika engkau selalu berargumentasi dengan Tuhan, engkau selalu bersungut-sungut sama Tuhan, engkau selalu berbelit-belit sama Tuhan, maka itu akan mundur dan mundur terus diperpanjang. Kenapa? Karena Tuhan lihat Anda belum siap. Kalau Anda belum siap, lalu Anda langsung masuk ke tanah Kanaan, yang biasanya nggak megang duit, tiba-tiba dapat rezeki nomplok 2M. Bingung. Ada orang dapat 2M mati mendadak karena bingung. Ya, saking senengnya. Lah kita nggak pernah pegang duit, tiba-tiba dapat 2M, bingung. Uang ini mau dibuat apa? Ada orang yang dari biasa-biasa nggak punya apa-apa. Anggap aja lah pengemis gitu ya. Kayak kasih umpama pengemis, tiba-tiba dia dapat hoki. Dapat hadiah mobil, undian mobil. Pengemis akan berkata begini, buat apa aku punya mobil? Aku toh nggak iso nyetir. Ya kan? Aku nggak iso nyetir, sulit. Masih harus les nyetir lagi. Harus cari SIM lagi, aku nggak ngerti. Lebih baik mobilnya tak jual. Iya kan? Tak jual, aku dapat duit. Aku bisa menikmati duit ini. Aku bisa berfoya-foya dengan duit ini. Kenapa? Karena nggak siap. Hari ini juga, janji Tuhan, kalau masih belum terjadi tergenapi dalam hidupmu, kenapa? Karena Tuhan menunggu Anda siap. Kalau Anda belum siap, tidak mungkin Tuhan langsung menepati janjinya terjadi dalam hidupmu. Nanti amburadul berantakan. Ya. Nah, ketika saya, walaupun banyak orang menubuatkan saya kalau bakal dipakai Tuhan, tapi saya nggak bergerak. Saya tetap senang melayani, menyampaikan pesan Tuhan di gereja seminggu sekali. Iya. Bahkan kalau ada persekutuan doa, saya menyampaikan di depan umum. Itu aja sudah melayani. Saya pikir itu sudah melayani. Dan saya sambil bekerja cari uang. Karena saya dari awal bukan cari untuk jadi pendeta, tidak. Saya mau jadi pengusaha yang sukses, yang berhasil. Dan mimpi saya harus punya pabrik produksi, saya harus punya tempat gudang, ya, harus kemana-kemana. Itu bayangan saya, mimpi saya. Karena saya suka kerja. Dan saya tidak terpikirkan untuk jadi melayani pekerjaan Tuhan. Tidak. Saya dikasih karunia Tuhan, puji Tuhan. Saya cuma melakukan tugas saya, nyampein di depan mimbar, nyampein di depan gereja, nyampein di depan persekutuan doa. Udah cukup. Sampai saya ketemu pendeta dari Malaysia, ya. Dia berkata, Tuhan mau pakai kamu dan Tuhan kasih waktu kamu 5 tahun. Untuk kamu benar-benar mau melayani Tuhan. Saya cuma dengerin aja. Saya dengerin saja dan saya merasa saya sudah melayani Tuhan kok. Nggak perlu jadi pendeta. Saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Penglihatan nubuatan saya sudah melayani. Yang penting saya ke gereja, saya buka persekutuan doa. Saya melayani persekutuan doa di rumah saya. Itu aja. Dan saya tetap bekerja. Dengan rutinitas saya bekerja. 5 tahun berlalu. Ketika 5 tahun berlalu tidak terjadi apa-apa. Tapi saya tetap bekerja, saya tetap cukup makan, cukup pakai. Dan saya tetap melayani Tuhan dan tetap persekutuan doa berjalan. Ya. Dan rintangan itu tidak sedikit. Dari tahun 83 saya mengadakan persekutuan doa berjalan sampai 89-90 tutup. Ketika terjadi masalah akhirnya tutup. Sampai saya bertemu dengan seorang lagi hamba Tuhan, dia berkata, Tuhan mau kamu berjalan lagi, bangkit. 2004
saya buka lagi persekutuan doa. 2004 sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Dan saya melayani Tuhan, membuka persekutuan doa. Sebelum pandemi ada 3 tempat. Ada di daerah Mer, ada di daerah Pondok Chandra Juanda, ada di daerah Barat. Ya, 3 tempat. Dan saya sudah merasa saya melayani Tuhan. Sambil saya tetap bekerja. Ya. Dan ketika berjalan terus beberapa tahun, sampai suatu hari, saya benar-benar merasakan saya tidak mampu. Kenapa? Ketika saya bekerja dan bekerja, namanya orang bekerja, ya, tidak megang duit. Kenapa? Duitnya dijadiin barang, dijadiin bahan, semua dijadiin bahan, dijadiin barang. Dan ketika tiba saatnya, saya mau ngontrak tempat untuk tempat ibadah, saya nggak punya uang. 1 tahun itu cuman 1 tahun itu, saya sudah 6 tahun di Juanda, dan ketika dari Juanda, kita harus keluar dari Juanda 6 tahun itu, mencari sebuah tempat lagi, saya tidak berdaya. Kenapa? Karena kontraknya mahal. Dulu saya kontrak cuma 5 juta, 6 juta, 7 juta. Tetapi tiba-tiba sekarang cari, enggak ada. Harga itu enggak ada, apalagi di Surabaya enggak ada. Nah, ketika saya muter-muter enggak ada. 3 minggu saya muter-muter. Dan akhirnya di sana saya udah capek muter-muter. Saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Ternyata saya sekarang sadar, walaupun saya bekerja luar biasa, pagi, siang, malam sampai lembur, ternyata hari ini saya mau ngontrak saja, saya nggak punya uang. Kenapa? Karena uangnya ada di barang semua. Saya nggak bisa bergerak. Dan saya mulai merasakan saya kerja dari hari ke hari, kelihatannya luar biasa sibuk, tetapi tidak bisa membuat saya kaya, tidak bisa membuat saya punya rumah gedung, ya. Enggak. Berarti jeri lelamu, jeri payamu itu sia-sia. Karena kerja karepe dhewe. Dan dari sana saya berkata, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, karena aku sekarang tahu ternyata tanpa Engkau sia-sia. Engkau berikan aku waktu 5 tahun. 5 tahun aku jalani, aku tambah 5 tahun, 10 tahun. Dan 10 tahun ini aku tidak jadi orang. Aku tidak bisa kaya. Aku tidak bisa beli rumah. Ya, di sana saya baru menyadari, Tuhan ampuni aku. Sekarang aku mau nurut, aku mau dengar-dengarkan suaramu. Dan ketika saya berkata begitu, saya pernah saksikan. Tiba-tiba Tuhan berkata, telepon si A, telepon si A. Saya pikir, ya udah Tuhan suruh saya telepon. Saya telepon, halo bos. Wah, kok dengaran telepon? Iya. Saya tanya, rumahmu yang di Pondok Chandra itu kosong ya? Dia bilang kosong, kenapa? Disewain enggak? Kalau disewain, saya butuh. Loh, kenapa kamu kok butuh daerah Pondok Chandra? Saya bilang jemaat saya banyak di Pondok Chandra. Saya bawa pindah ke Surabaya, mereka enggak mau. Jauh. Harus lewat jalan tol. Akhirnya dia suruh lihat, bayangin saudara, satu rumah dia buka harganya itu berapa? 55 juta kalau nggak salah. 55 juta atau 65 ya, saya lupa. Tetapi saya enggak punya uang. Saya berkata, wah saya nggak berani. Loh, beranimu berapa? Saya cuma berani setahun 10 juta. Ya, nggak mungkin punya ya, 55 mau turun ke 10 juta itu nggak mungkin. Tetapi, akhirnya terjadi tawar-menawar. Ya, akhirnya ya sudahlah. Akhirnya saya nekat, saya ambil 27,5. 1 tahun 27 juta, 503 tahun. 3 tahun, tapi nggak ada uangnya. Cuman ada nekatnya, ada iman. Ya. Dan ketika saya ambil 3 tahun 27,5, saya pinjam kuncinya, saya bilang saya pinjam kuncinya ya bos, saya mau bersihkan. Saudara tahu nggak? Rumah itu dengan luas 675 meter.
seorang jemaat, ya, dia berkata, Cik Lingling, aku yang bersihin ya, aku bantu semuanya. Oke, dia bantu semua potong rumput, dia panggil tukang, ya tahu, semua dibersihin di kapur. Saudara tahu, ketika rumah itu jadi, rumah itu megah sekali, mewah sekali. Semua orang yang masuk ke rumah itu berkata, ini rumah 55 juta nggak boleh. Karena rumah ini bagus. Ada AC-nya 5, ada kamarnya 5, ya. Semua ruang tamu semua ada AC-nya. Saudara, Tuhan itu baik. Dan ketika saya mau bayar, uangnya nggak ada lagi. Ya, tiba saatnya bosnya panggil, mana uangnya? Nggak ada. Uangnya yang terkumpul dari jemaat, kalau nggak salah cuma 10 juta. Itu 82,5. Akhirnya saya cicil, mundur-mundur. Dan bosnya itu boleh. Saudara, di sana ketika saya belajar melayani dengan segenap hati, itu pun tidak dengan segenap hati, masih biasa-biasa amburadul. Kenapa? Tidak ada persiapan. Setiap mau kebaktian, mau ibadah baru saya datang. Saya bukan seperti yang dulu selalu, yang sekarang selalu memuji menyembah. Enggak. Pokoknya saya melayani. Tetap bekerja. Sambil terus bekerja. Tetapi dari sana, saya belajar ketika kita dengar akan suara Tuhan, melakukan sesuai petunjuk Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan bawa saya di rumah itu. Saudara tahu, ketika saudara saya undang, adik saya nih, saya undang untuk datang. Dia itu udah datang loh saudara, udah datang di depan pintu. Jalan lagi, muter lagi. Di depan pintu kok rame, dia jalan lagi, dia muter lagi. 3 kali dia muter. Akhirnya dia turun, dia lihat. Daripada muter-muter, dia turun, dia lihat. Lalu dia cerita, ya, aku sudah muter 3 kali. Karena dalam bayanganku tidak mungkin Ceceku bisa dapat rumah semegah, semewah ini. Tidak mungkin. Karena dia tahu Ceceku tidak punya duit. Tidak mungkin bisa ngontrak semahal ini. Tapi saudara tahu itulah Tuhan. Dan ketika saya bersyukur sama Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau buat orang terheran-heran dengan rumah yang saya tempati untuk persekutuan doa. Saya nggak tinggal di situ, itu cuma untuk pekerjaan Tuhan. Setiap ada persekutuan doa aja saya datang. Rumah itu kosong. Dan saudara tahu Tuhan berkata apa? Aku yang bawa engkau. Aku yang angkat tinggikan engkau. Pada level, hitung berapa level. Saya bilang berapa level ya Tuhan? Dulu paling mahal 7 juta, sekarang 27,5. Naik 4 level saudara. Di sana orang heran-heran. Itulah Tuhan. Dan ketika kita terus melekat sama Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, mulai ada perubahan, mulai ada bentukan. Dan ketika dibentuk, nurut aja. Ketika nurut aja, mau disakiti, mau diapain, nurut aja, terus melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sampai benar-benar Tuhan itu bentuk. Ya. Sampai enggak mata duitan. Sampai enggak tamak, sampai enggak ada iri hati, enggak ada kesombongan, sampai benar-benar bisa bersyukur. Ketika engkau siap, baru Tuhan mau pakai. Janji Tuhan itu memang indah, janji Tuhan itu memang luar biasa. Tetapi kalau kita belum ada perubahan luar biasa dalam kehidupan kita, dalam hati kita terutama, dalam karakter kita, sifat kita, tutur kata kita, semua perjalanan tindak tanduk laku kita. Nggak bisa. Apalagi engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya suka ngomel, saya suka ngerasani orang, saya suka mata duitan. Oh, nggak bisa. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan itu. Tetapi ketika engkau benar-benar dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sampai terjadi seperti Galatia. Anda semua tahu Galatia 5 ayat 22. Ya, Anda baca di situ.
Tuhan mau sampai Anda benar-benar bertumbuh. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan di sebuah PD, Anda harus tertanam di tepi aliran air. Ketika Anda tertanam di tepi aliran air, Anda akan ada asupan-asupan air kehidupan. Dan ketika ada asupan air kehidupan mengalir memenuhi hatimu, dia akan membersihkan semua kotoran-kotoran di dalam hatimu. Dia akan membersihkan segala luka-luka di dalam hatimu, luka yang sudah menaun, luka yang sudah kapalan ya, udah keras, semua Tuhan bersihkan sampai bersih. Karena kalau hati kita belum bersih, nggak mungkin Tuhan pakai kita luar biasa, nggak mungkin. Ya, memang Tuhan bisa pakai, manusia juga bisa pakai, tetapi ada batasnya. Jadi kalau engkau ingin mencuat naik ke atas, seperti mercusuar yang tidak tertahankan, tidak ada manusia yang bisa menghalangi dan menahan engkau. Tuhan pasti tunggu hatimu putih bersih, seputih salju. Dan Tuhan sedang menunggu engkau, hatimu penuh dengan kasih Bapa. Kalau belum, nggak mungkin bisa. Ya, jadi istilahnya begini, janji Tuhan itu luar biasa. Sudah siap enggak engkau? Kalau engkau siap, pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Kalau saya nggak dilatih Tuhan, Zoom ini dari awal cuma 2 jam. 2 jam naik 3 jam. 3 jam naik 4 jam. 4 jam naik 5 jam. Naik terus sampai 8 jam. Kalau enggak ada latihan, enggak mungkin langsung duduk langsung 8 jam kemeng. Itu apa? Kohos-kohos yang lalu itu sampai ngomong, "Ai, aku enggak tahan kalau 5 jam." Boyokku sakit, pinggangku sakit, meratali sendiri-sendiri, keluar sendiri-sendiri. Dan Tuhan kirim saat ini kohos-kohos yang dari Tuhan, yang bisa sampai selesai. Dan saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kohos kita, karena bisa bertahan sampai 8 jam. Itu luar biasa, lagi dilatih, duduknya bisa bertahan 8 jam. Masih ada latihannya lagi, memuji, menyembahnya, terus berjam-jam sampai 8 jam. Karena Tuhan akan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi dibentuk dulu, diproses dulu. Ketika engkau indah, engkau siap, engkau kuat, teguh, tidak tergoyahkan, engkau gagah perkasa, cakap melalui segala perkara, dan engkau pasti keluar sebagai seorang pemenang. Janji Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Lah kita tunggu janji Tuhan, kita ke gereja, rajin ke gereja, kita rajin beribadah. Oke, baik. Sudahkah engkau rajin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan? Sudahkah engkau rajin memperhatikan pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan? Sudahkah engkau menabur? Sudahkah engkau melayani dengan kasih? Sudahkah engkau membaca firman Tuhan terus, menggali firman Tuhan terus? Sudahkah engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, memberikan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau sudah, ya, kalau sudah akan kelihatan buahnya. Buahnya yaitu di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada perubahan dalam karakter hidupmu. Galatia 5. Ayat 22. Ayat atasnya boleh dibaca dulu ya, 21, 20. Ya. Nih, lihat. Dari 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan
keperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, apakah kita sudah terlepas dari semua yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apakah kita masih punya hati iri, dengki, pemecah belah, gosip, suka ngerasani, suka menjatuhkan, lalu mau dipakai Tuhan, naik di atas mimbar? Tidak mungkin. Nggak bisa. Tetapi Anda baca ayat 22. Ya, ayat 22 Kohos. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Ketika Anda bisa melakukan dan menghasilkan buah seperti ini, coba perhatikan, orang itu akan kerasan ngobrol sama Anda. Orang akan kerasan selalu telepon sama Anda. Ya, selalu akan berhubungan dengan Anda. Selalu berkeluh kesah, curhat, dan engkau setia mendengarkannya dengan kasih. Saudara, saya kalau terima telepon ya, orangnya ngoceh terus keluarkan isi hatinya, saya dengerin aja. Ya. Saya menjadi pendengar yang baik. Udah selesai cerita, baru saya jawab. Dia ada kelegaan. Layani dengan kasih. Dan ketika dia mulai berkata menggosip, Cilingling nggak tahu gini-gini. Sudah. Kalau kamu ngomong terus gini, gosip terus. Kelihatannya sepele, nggak ada masalah, lu gosip terus, ngerasani terus. Tapi itu menghalangi berkatmu. Berkatmu terhalang, doamu terhalang. Tokomu tiba-tiba sepi, yang tadi laris sepi. Kenapa? Karena engkau tidak benar di depan Tuhan. Ada buka celah di dalam hatimu. Makanya Tuhan selalu berkata apa? Mengampuni dan mengasihi. Supaya engkau benar di hadapanku, kata Tuhan. Layani dengan kasih. Nah, ketika Anda ingin janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu, benar-benar engkau dipakai Tuhan, luar biasa. Anda harus siap terima bentukan gemblengan, ya, pahatan yang dari Tuhan dibanting-banting, dikeluarkan. Itu loh akarnya kepahitanmu, kesakitanmu semua dibersihkan hatimu, dan karaktermu diubahkan yang alat-alat, yang otot-ototnya yang itu kayak besi itu yang nggak bisa ditekuk itu, ya, kekerasan hatimu semua dikeluarin, kerikil-kerikilnya semua dikeluarin sampai benar-benar halus. Sampai benar-benar dibanting-banting nurut sampai jadi bejana yang indah. Dan ketika engkau siap, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kesiapan, Dia akan pakai engkau. Dia akan bawa engkau keliling. Nggak langsung keliling masuk gereja besar. Lah enak. Loh, saya 2004 masuk ke Kediri. Belosok, saudara. Masuk ke desa-desa. Sampai pergi ngone desa keras, sampai pergi Pongok Blitar, sampai pergi mana lagi, terus semua sampai sing di bawah Gunung Kelut, sampai di Pare, di mana-mana terus, sampai sing jalannya nyungsep ke bawah, aduh balik lagi atas lagi, capek. Loh, yang banyak pohon cengkehnya banyak sekali sudah. Nggak langsung dari sana Tuhan bentuk, Tuhan ajar, lihat semuanya. Sampai engkau benar-benar dilatih sampai kuat, gagah perkasa. Ada masalah, ada tantangan, rintangan, engkau bisa menjalani, menyelesaikannya dengan bijaksana. Ketika ada orang mulai menjelekkan engkau, menjatuhkan engkau, menyudutkan engkau, bahkan memfitnah engkau, kalau engkau masih emosi, marah, nggak jadi. Tapi ketika engkau berdiam diri, engkau berlutut di kaki Tuhan, Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu, tapi hati kita nggak mangkel. Hati kita tetap bisa mengampuni dan mengasihi.
Saudara tahu, ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, itu adalah kunci kemenanganmu yang luar biasa. Saya itu tidak diajar pendeta. Saya cuma diajar sama Roh Kudus. Ketika engkau disantet, engkau diapain aja dikerjain orang. Apalagi seperti saya dapat penglihatan, bisa lihat orangnya yang ngerjain saya kelihatan wajah si A, si B, si C. Kalau saya marah, kurang ajar ini orang. Masuk santet ke saya. Tetapi ketika saya melihat itu, saya berkata, Tuhan ampuni aku. Ampuni mereka, dan aku serahkan mereka semua ke dalam tanganmu. Saudara tahu nggak? Ketika saya berkata begitu, ini sakit. Yang di tubuh saya tiba-tiba selem. Tiba-tiba hilang. Kenapa? Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, itu adalah kunci yang membuat semua tidak bisa mengenai engkau. Semua kembali dan kembali kepada pengirimnya. Saya ini udah disantet hampir mati udah berapa kali, tapi Tuhan ajarin. Kan saya dulu belajar pelepasan. Terus pelepasan, doa pelepasan. Ya, tuh. Saya berkata, Tuhan, terus begini. Capek Tuhan, berhari-hari terus gini Tuhan, berbulan-bulan jadi apa? Tuhan suruh doa. Sampai jam 3 pagi, Ya. Ketika Tuhan suruh doa, baru Tuhan berkata, angkat kedua tanganmu ke atas. Aku berikan otoritas dan kuasa. Saya baru tahu, ternyata kalau enggak ada otoritas dan kuasa Tuhan, jangan coba-coba. Ya, mendoakan pelepasan. Habis babak belur. Jangan main-main. Karena iblis tahu hatimu. Engkau coba mendoain orang yang disantet, lalu hatimu belum benar. Hatimu masih ada akar kepahitannya. Di sana santetnya lepas, masuk ke Anda. Kenapa? Karena Anda tidak benar. Tetapi ketika Anda benar-benar hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, tidak main-main, Anda bisa memenangkan pertandingan ini. Apapun yang iblis lakukan kepada engkau, tidak akan mengenai engkau. Anda sendiri tahu, saya udah babak belur bagaimana. Diapakan aja, tapi saya tidak bergeming. Saya tetap berjalan. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan, tetap berlalu. Bersama Yesus pasti berkemenangan. Dan ketika engkau terus berjalan terus bersama Yesus, engkau terus bergandengan tangan dengan Yesus mengandalkan Tuhan, maka engkau tidak pernah jatuh. Apapun keadaanmu, dengan penyertaan Tuhan, engkau akan dibawanya berjalan maju dan maju ke depan. Awalnya, engkau cuma diajak maju dan maju ke depan. Ketika engkau berjalan maju ke depan, ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau bisa dipercaya, engkau benar di hadapan Tuhan, maka dia akan mulai bawa engkau naik dan naik dan naik. Dan ketika naik, apakah kalau naik itu nggak ada tantangan-tantangan? Ada. Ketika engkau naik, ada angin, ada badai, ada gelombang. Tapi kalau engkau berjalan bersama dia, engkau tetap akan tegak berdiri, engkau akan kuat gagah perkasa. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang engkau, yang membawa engkau naik. Sampai engkau naik, baru beberapa tingkat, kalau Anda mulai jumawa, Anda mulai merasa Anda bisa, habis sudah sampai di situ. Tapi kalau Anda tetap rendah hati, Anda tetap meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup, membawa engkau naik dan naik ke atas terus. Dia akan bawa engkau sampai ke puncak tertinggi. Dan engkau benar-benar berkemenangan. Engkau mendapat piala kemenangan, mendapat mahkota kemenangan. Dan seperti Miss Universe, ada tongkat, ada Alkitab bercahaya, ada dalam dirimu. Dan engkau benar-benar berkemenangan. Ya, jadi bagi Anda yang mendapat pesan Tuhan, janji Tuhan dari berbagai pendeta, mungkin juga dari saya, kelihatannya luar biasa, Anda semakin yakin. Apalagi firman Tuhan berkata dari 2-3 orang itu meneguhkan kita. Pasti terjadi, pasti tergenapi. Cuman kalau sampai hari ini belum terjadi, berarti Tuhan lihat Anda belum siap. Mungkin Anda berpikir, Ciling nggak tahu, aku sudah siap loh. Aku ini melayani pagi sampai malam siap. Oke, ya, oke. Tetapi sudah siap enggak? Ketika ada panah-panah hitam, ada dukin santet menyerang engkau, sudah siap enggak engkau menangkis serangan itu?
menghardik serangan itu, mengembalikan serangan itu kepada pengirimnya. Kalau Anda belum siap, begitu Anda kena panah hitam, Anda jatuh terjungkal. Ketika Anda serang dapat tombak yang menyerang Anda sakit babak belur. Makanya semakin Anda mau dipakai Tuhan semakin pada level yang tertinggi, semakin banyak sekali sekolahnya. Ya, harus sekolah mencapai level yang tertinggi, gelar yang tertinggi. Dan jangan lupa, ketika Anda sekolah, Anda sebagai murid yang sekolah, Anda selalu bayar uang sekolah. Betul? Anda selalu bayar dan bayar uang sekolah. Bukan Anda melayani tujuannya. Anda itu sekolah sama Tuhan tapi Anda minta dibayar. Tidak ada ceritanya. Anda tidak pernah lulus. Saya sekolah sama Roh Kudus, diajak keliling-keliling desa-desa, ya keluar masuk sampai Madiun, sampai Trenggalek, sampai Tulungagung. Sing ndak tahu jalan sampai di ngone Nganjuk, sampai di desa Brambang. Saya tahu desa Brambang, kalau Brambang tok. Desa Nanas tok, ya. Desa Salak tok. Soalnya apa? Nek habis khotbah dibawa no Brambang saumbiu. Ya, itu upahnya. Dan bukan kita nunggu PK, bukan. Anda bayar uang sekolah, Anda menabur dan menabur dan menabur. Ketika Anda bayar uang sekolah terus. Ketika Anda mulai lulus ujian, Tuhan pun akan memberkati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, semoga apa yang saya jelaskan, yang disampaikan ini bisa membuka pikiran Anda semua dan Anda mulai belajar berbenah. Mulai benahi hatimu. Koreksi sendiri. Kalau hatimu seperti itu tadi, Galatia 5, kalau masih ada sakit hati, ada ngomel, ada marah, emosi, belum lulus. Masih harus belajar lagi, masih harus dikikir lagi, dikikis lagi. Ya, masih ada kekerasan, kesombongan, belum. Tuhan mau rendah hati. Udah rendah hati, masih harus lagi. Tidak pelit. Harus belajar memberi dan memberi. Tidak tamak. Banyak saudara, aturannya, ajarannya untuk engkau bisa naik kepada level yang tertinggi. Anda jadi dokter ahli bedah. Anda harus belajar membedah dan membedah semuanya. Iya kan? Percobaan. Dari membedah binatang mungkin sampai membedah manusia. Iya. Ada prakteknya, dan ketika Anda praktek sekolah, Anda tidak dibayar, Anda bayar uang sekolah itu. Anda bayar, Anda nabur di ladang Tuhan, di pekerjaan Tuhan. Ketika Anda nabur, Anda bayar uang sekolah, Anda lulus, baru Anda jadi dokter. Yang luar biasa, baru Anda dibayar. Ya, jadi hari ini mari, tadi ayatnya sudah saya sampaikan, Anda tinggal belajar. Dilihat di rumah. Karena kalau saya kupas satu-satu, nggak selesai. Ya, tapi ini awal, jadi belajar supaya Anda benar-benar jawaban Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Ya, saya kasih contoh. Ibu mendapat janji Tuhan, suamimu akan pulang ke rumahmu dengan caraku yang ajaib. Suamimu aku akan bawa kembali dengan caraku. Padahal Anda lihat suamimu tidak pernah pulang. Lihat aja tidak mau lihat wajahmu. Ya kan, buang muka. Nggak pernah datang, nggak pernah pulang, nggak pernah kasih nafkah. Tapi janji Tuhan itu suamimu pulang. Lah kalau kamu nunggu baru 5 tahun udah bosen. Wes Tuhan nggak usah, wes nggak balik, nggak popok. Kesuwen wes 5 tahun, apalagi 10 tahun, wes nggak usah. Ya nggak jadi janji Tuhan. Tapi ketika engkau setia, aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Aku percaya suamiku pasti pulang. Benar suamimu pulang. Dengan cara Tuhan, bukan dengan caramu. Kalau dengan caramu, dia pulang sehari, 2 hari, tidak kerasan lari lagi. Tapi kalau cara Tuhan, ditegur Tuhan, diceples Tuhan,
ya, dijiwit sama Tuhan, dia pulang ke rumahmu dan akan terus di rumahmu sampai akhir. Jadi, mari. Sekali lagi, firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti terjadi, pasti tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib ketika engkau siap. Ketika engkau siap, semuanya siap. Ya, untuk supaya siap. Saya pernah sampaikan waktu itu Tuhan kasihkan ketika engkau mempunyai rumah yang bersih, ya, rumahmu bersih, beralaskan permadani yang indah, dan semua jendelanya terbuka, ruangannya sejuk, ruangannya segar. Maka Yesus datang ke rumahmu, Yesus kerasan tinggal di rumahmu, menikmati rumahmu yang indah. Dan Tuhan berikan penjelasannya ketika hatimu bersih, beralaskan kebenaran, disertai dengan udara yang sejuk, disertai dengan kedamaian, kesejahteraan di dalam hatimu, maka aku kerasan tinggal di rumahmu. Apalagi disertai dengan kasih dan kebajikan. Yesus kerasan tinggal di rumahmu. Ketika Yesus kerasan tinggal di rumahmu, maka apapun yang kau doakan, apapun yang kau minta, Dia akan memberikan yang terbaik kepada Anda dengan caranya yang ajaib. Ya, semoga Bapak Ibu mendapat jawaban ini. Kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa hubungin saya lagi. Ya, kemarin bapaknya bertanya, saya bilang nanti saya jelaskan di Zoom. Jadi semua kita ngerti. Ya, percaya semua janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu. Saya hari ini, ketika saya melayani Tuhan, janji Tuhan benar-benar terjadi tergenapi dalam hidup saya, maka saya diundang khotbah ke sana kemari, ya. Bahkan saya bisa ke gereja-gereja lain, dan di Zoom ini Anda juga ada di sini, ya kan? Tapi kalau kayak saya nggak siap, nggak mungkin. Dulu saya pokoknya ada persekutuan doa, waktunya mau ibadah, saya siap-siap, saya mempersiapkan semuanya. Lalu saya hari lain saya cari uang. Itu dulu saya. Dan Tuhan lihat belum siap. Tapi ketika kau mulai siap, maka Tuhan sendiri yang bawa. Tuhan sendiri yang promosikan. Tuhan yang pakai. Ya, mari. Bapak Ibu semua belajar. Siapkan, tidak usah jauh-jauh. Hatimu dulu. Hatimu dulu putih bersih seperti salju. Hatimu dulu yang mempunyai hati yang penuh dengan kasih Bapa. Engkau lulus dari hatimu. Engkau akan diajar lagi untuk rendah hati. Engkau akan diajar lagi nggak pelit, bermurah hati, nggak mata duitan. Ya, kalau mata duitan nanti ditawarin langsung beralih, langsung berubah. Tapi kalau nggak mata duitan, ditawari 2M juga nggak bergeming. Ditawari 10M juga nggak ngiler. Kenapa? Karena hatinya sudah terbentuk. Ya, seperti hati Bapa yang di surga. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban buat kita semuanya, dan kita semakin percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan buat saudara itu benar-benar terjadi, tergenapi. Pegang itu janji Tuhan, imani, jangan nunggu di depan pintu, tetapi berdoa. Berdoa, memuji, menyembah, maka janji Tuhan itu terjadi dan menuju kesudahannya, benar-benar terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya undang Ibu Gembala Febenini. Saya melayani di tempat Ibu Gembala Febenini di Nganjuk itu 15 tahun. Ya, PP terus Surabaya Nganjuk. Bayangin, dulu tiap bulan. Ya, kalau enggak nurut enggak jadi hari ini. Ya, mari Ibu Gembala yang berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Cik Lingling memang betul. Lulus ujian, proses. Kita semua kalau ingin diberkati seperti hamba Tuhan yaitu Cik Lingling,
kita harus taat. Benar-benar firman Tuhan yang disampaikan itu, ya dan amin. Haleluya. Marilah kita akan masuk dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka doa nubuatan yang kita terima malam hari ini, itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan tidak akan tertangguhkan. Haleluya. Biarlah kita sabar menanti saat dan waktunya Tuhan yang tepat. Untuk memberikan pertolongannya sesuai doa nubuatan pesan-pesan Tuhan. Oh haleluya, baik itu doa nubuatan itu merupakan peringatan ataupun teguran, nasihat, ataupun ada yang kurang, ada yang baik. Biarlah kita serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja. Engkaulah imam besar agung. Engkaulah raja di atas segala raja. Mempelai pria sorga. Yang senantiasa melindungi, mempelai wanitanya, yaitu jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan, sahabat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami dapat bersama-sama ibadah di dalam wadah Zoom Grace Ministry pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan berkat-berkat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami malam hari ini. Dapat membangun iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak keluar dari konteks firman Tuhan. Haleluya. Itu adalah kebenaran. Firman Tuhan ya dan amin. Itulah sebabnya Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan telah memperdengarkan kami firman-Mu. Haleluya, seperti di dalam Habakuk yang malam hari ini kami dengar. Haleluya, haleluya, penglihatan. Oh Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berupa bentuk doa nubuatan. Pesan-pesan Tuhan. Haleluya, itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Oh haleluya. Walaupun dikatakan terlambat, tapi Tuhan katakan tidak pernah terlambat dan tidak akan tertangguhkan. Tuhan, terima kasih kami imani firman-Mu. Kami imani doa-doa nubuatan yang kami terima pada malam hari ini. Tuhan, supaya kami membenahi diri, hidup berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami taat dan setia kepadamu. Oh syaratnya yaitu di dalam Galatia 20, Galatia 5 ayat yang ke-22 dan seterusnya. Tuhan, biarlah kami dapat dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, setiap hati pikiran kami dipenuhi dengan Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga dapat membimbing kami, mengajar kepada kami, mendidik kami menjadi orang-orang Kristen yang militan, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat taat. Oh terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Ajarkan kami selalu bersyukur kepadamu untuk menantikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Yang belum terjawab pun kami mau menunggu sampai Tuhan menjawabnya. Kami percaya semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami bersyukur Tuhan pakai hamba-Mu semakin hari semakin bertambah-tambah pengurapan kuasa otoritas surga dengan kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna sehingga hamba-Mu semakin oh Tuhan haleluya dapat memberitakan tentang oh Tuhan kebenaran, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan sehingga pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk kami semua yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Bahkan pelayanan hamba-Mu di kota-kota, di luar kota ataupun di Surabaya dan sekitarnya. Dapat memberkati semua anak-anak Tuhan. Berkati juga Tuhan. Sehingga keluarganya juga diberkati, anak cucu mantu. Diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kesehatan hamba-Mu, berkati hatinya dengan penuh damai, sejahtera, sukacita. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Engkau berkati Bapak Wilson Pangkai, supaya hambamu ini tetap selalu dalam kondisi sehat walafiat, karena hambamu tidak pernah menyerah dalam situasi dan kondisi apapun. Hambamu tetap kuat dan tegar untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, berkati bersama istri dan keluarganya. Baik, kami juga berdoa untuk Bapak Luther Mandi, Bapak Stephen Moses. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan Bapak Yosua Susanto. Oh Tuhan, Bapak Daniel, Tuhan kami serahkan Bapak Timotius, Bapak Hartono. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ruci, yaitu Ibu Dorcas. Tuhan, kami serahkan Tuhan Ibu Deborah, Ibu Grace Lumampau. Kami juga berdoa untuk Ibu Roslina. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-hamba Tuhan, Ibu Ratnasari. Oh Tuhan, haleluya, supaya kami semuanya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya, di dalam Grace Ministry ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah onset, Tuhan di Meswan. Tuhan berkati juga, oh Tuhan, ibadah onset ada di Menara Doa, supaya semuanya berjalan lancar dalam campur tangan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, haleluya, persiapan-persiapan baksos oh Tuhan, semuanya sudah dipersiapkan. Biarlah Tuhan, hambamu terus melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan, pakai hambamu, semakin heran, semakin dahsyat kuasa Tuhan di dalam diri hambamu, juga kepada kami semuanya. Terima kasih, berkati sponsor, donatur, berkati Tuhan, haleluya, anak-anak Tuhan yang sudah ikut ambil bagian untuk berkorban, apapun yang mereka dapat berikan untuk pekerjaan Tuhan, haleluya, maka Tuhan, Engkau akan juga yang memberkati kami semuanya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk co-host. Tuhan, Kau berkati Tuhan rumah tangga, keluarganya. Oh Tuhan, hambamu David, istri dan anak-anaknya, semua profesinya, pekerjaannya, bisnisnya. Berkati Julius, Stasia, dengan pergumulan mereka, masa depan mereka, apapun yang mereka hadapi, Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Tuhan juga berkati ya Tuhan, orang-orang tua yang sudah lansia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Yang sakit pun disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau berkati usaha dan pekerjaannya, bisnisnya, berkati profesinya, berkati masa depan keluarga, rumah tangga, hidup pernikahannya. Oh Tuhan, haleluya, orang-orang yang membutuhkan, oh Tuhan, haleluya, tulang rusuk atau pendamping Tuhan untuk hidup mereka, Tuhan juga sediakan semuanya. Terima kasih juga Tuhan, berdoa untuk anak-anak-Mu yang, oh Tuhan, haleluya, yang putus asa, diberikan pengharapan. Tuhan, Engkau mau tolong semuanya ya Tuhan. Mungkin hamba-Mu terbatas, kami tidak bisa mendoakan satu persatu, tetapi kuasa-Mu Tuhan, malaikat surga mengawal mereka, memberikan perlindungan, keselamatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan, oh Tuhan, menerima doa berkat. Kiranya Tuhan turun tangan, kami boleh menadahkan tangan kami di depan Engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat kasih sayangnya, yaitu damai, sejahtera, ketenangan, oh Tuhan, keselamatan, sukacita dan bahagia yang daripada Tuhan, yang Tuhan sediakan buat kami semuanya malam hari ini, dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat lanjut melayani, Ci. Tuhan selalu menyertai. Ya. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Amin. Tuhan berkati. Amin. Sama-sama ya, Cik Ling. Berkat yang sama Tuhan pakai luar biasa. Ya. Si Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan? Ada? Ya, Wow, tidak ada. Penting. Ya. Iya.
Ibu Tadi Lindiawan. Tuhan berikan ya Mazmur 12 ayat 7 dan 8 ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Dan juga di Sefanya 3 ayat 17 ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Dan juga di Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dan juga di Roma 8 ayat 31 ya. Sebab itu, nah apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah janji Tuhan ya. Tuhan katakan itu kita harus benar, hidup benar ya. Tiap hari kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Dan juga menjaga mulut, bibir kita, hati kita, karena mulut kita itu ada kuasa dan hati kita itu merupakan pusat kehidupan. Kalau hati kita kotor, mulut kita itu dan pikiran kita itu jahat ya. Kita setiap hari harus membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang membersihkan pikiran, hati, mulut kita ya. Kita harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Fokus kita hanyalah kepada Yesus ya. Yang lebih dari masalah kita, Yesus yang pegang kendali hidup.